Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan, berbagai macam fasilitas. Banyak sekali dan kita tidak bisa menghitungnya satu persatu betapa banyaknya. Semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka hendaklah kita syukuri. Para pendengar sekalian, pencinta ilmu tasawuf rahimakumullah. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membicarakan tentang diri orang mukmin. Kita sudah berbicara tentang diri orang mukmin. Orang mukmin selalu meyakini jasmani dan rohaninya itu adalah Nur Muhammad. Karena asal dari diri kita ini, nangkawa kita raba ini nah. Jasmani tubuh kita ini dari ujung rambut itu adalah Nur Muhammad. Asal. Kemudian roh kita juga Nur Muhammad. Nah ini artinya orang mukmin, diri orang mukmin. Maka dia harus mampu memasrahkan. Artinya mesra di situ tidak ada lagi yang dipandangnya, musyahadahnya, artinya pandangannya dengan hati, dengan akal. Hanya Nur Muhammad saja yang ada. Dia pandang ke alam semesta, yang ada pun juga hanya Nur Muhammad. Ini. Jadi kalau kita mau dekat dengan Allah, mau farak dengan Allah, maka jalan yang paling praktis, yang paling mudah jalannya kada ada lagi, hanya Nur Muhammad. Umpatlah Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad lah yang pertama kali Allah ciptakan. Jadi kita yakin bahwa jasmani maupun rohani kita itu Nur Muhammad. Bahkan kita selalu istiqomah. Istiqomah. Kita yang beribadah, beramal, semuanya. Apa aja yang kita lakukan. Yang bersifat kemaslahatan. Yang bersifat amaliyah maupun. Ya, artinya ibadah adalah Nur Muhammad yang melakukan. Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas dengan kitab simpanan berharga halaman 195 pembahasan kita. Jadi kita sudah membahas kajian kita sampai halaman 195. Amaliyah wasilah dengan Nur Muhammad. Amaliyah. Amaliyah itu amal yang kita lakukan. Wasilah itu hubungan dan kita harus ada hubungan. Amaliyah wasilah dengan Nur Muhammad. Makanya wasilah itu dua. Ada wasilatul am. Wasilah secara umum. Ada wasilatul khas. Wasilah secara umum artinya bahwa diri kita ini jasmani maupun rohani kita ini adalah Nur Muhammad. Itu wasilah secara umum.
Laki-laki bisa, perempuan bisa secara umum. Itu secara umum. Namun kalau wasilatul khas, meyakini bahwa dirinya ini adalah Muhammad. Muhammad. Yakin bahwa dirinya ini adalah Muhammad, maka itu Muhammad batin. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi Muhammad itu secara zahir dan batin. Kalau kita hanya batin saja. Karena tanpa Nur Muhammad kita ada. Bahkan alam semesta ini pun ada juga. Dan justru itu ya sebenarnya diri kita ini adalah Nur Muhammad. Baik jasmani maupun rohani. Ketahuilah dengan benar kaifiat atau cara mengamalkan wasilah. Kayak apa cara kita mengamalkan wasilah pada Nur Muhammad. Semoga ada manfaatnya nanti. Ada faedahnya, manfaatnya ada. Dan mudahan menjadi hikmat bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Ini yang kita harapkan. Jadi pembahasan kita, kajian kita, cara mengamalkan Nur Muhammad. Yang pertama Nur Muhammad itu syu'urul abdi nafsahu al-haqiqiyata annal jasada warruha min nuri. Syu'urul abdi nafsahul haqiqiyata annal jasada warruha min nuri. Hendaknya mengetahui dengan benar seorang hamba akan dirinya. Jadi mengetahui akan dirinya yang sebenarnya. Nafsahul haqiqah, mengetahui akan diri yang sebenarnya. Apa diri kita yang sebenarnya ini? Annal jasada warruh min nuri. Sesungguhnya jasmani kita ini dan rohani kita ini min nurihi, daripada Nur Muhammad. Tidak ada lain. Ini yang perlu kita yakin. Nah, sehingga kita bisa memasyarakat. Ini yang perlu kita riadah, latihan. Bahkan kita panak di Nur Muhammad. Panak dan istighraq. Istighraq itu sama saja dengan panak. Cuman di tempat khusus tidak memikirkan sama sekali urusan dunia ini. Hanya diri kita terpusat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu istighraq. Tutup mulut, pejamkan mata, tarik nafas. Yakini secara keseluruhan dari ujung rambut sampai ujung kaki bahwa diri kita ini adalah Nur Muhammad. Ini secara keilmuan dulu. Nanti tinggal dipraktikkan. Karena tasawuf ini bukan hanya saja secara keilmuan, tetapi lebih banyak adalah amaliyah kita. Amaliyah kita inilah yang mengantarkan kita menjadi insan yang kamil, insanul kamil, manusia yang mulia. Kita mampu selalu berbuat taat, selalu berada di nafsul mutmainnah, jiwa yang tentram, jiwa yang memiliki kedamaian, jiwa yang selalu berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus melalui sebuah amaliyah, harus sebuah riadah, latihan. Cara mengamaliyahnya, cara amaliyah Nur Muhammad. Keimanan, keyakinan, serta perasaan bahwa diri adalah Nur Muhammad. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Ana minallahi wal mu'minuna minni. Saya dari nurjat Allah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu diciptakan dari nurjat Allah. Jauh tinggi di atas. Wal mu'minuna minni, dan orang-orang mukmin itu dari Nur Muhammad. Jadi nama Nabi itu
itu ada 99. Salah satu di antaranya nur. Maka Nabi Muhammad itu dari nur zat Allah. Sedangkan Allah itu nama juga. Nama kebesaran. Semuanya itu nama. Dan firman Allah dalam hadis qudsi lagi, khalaqaka min nuri wa khalaqtul khalqa min nurika. Khalaqtuka, ini ada kesalahannya. Khalaqtuka min nuri, aku jadikan engkau. Khalaqtuka min nuri, aku jadikan engkau, wahai Muhammad, min nuri daripada nurku. Wa khalaqtul khalqa min nurika, dan aku jadikan makhluk ini daripada nur engkau Muhammad. Yang kedua, cara amaliyah nur Muhammad. Kasratur riyadah, banyak latihan. Jadi mun kada banyak latihan, kada kau. Supaya kita bisa memasarkan nur Muhammad itu harus riyadah, banyak latihan. Harus kita selalu istiqamah. Terus menerus. Memperbanyak latihan atau membiasakan diri dengan menggerakkan badan-badan kita ini. Biar nur Muhammad ini masuk menyelinap. Badan, keyakinan kita, perasaan bahwa diri, nah ini apakah jasmani atau rohani adalah nur Muhammad. Agar masuk nur itu dan menyelinap ke sekalian jasmani kita. Nah inilah yang kita harapkan. Bagaimana nur itu? Ini yang kedua, banyak latihan. Tentu banyak latihan panah di nur Muhammad. Musyahadah, istighraq. Tanpa melalui latihan, maka kita kada kawa. Jadi untuk bisa memasarkan nur Muhammad, selalu istiqamah di nur Muhammad, sehingga lahir yang namanya zauq, rasa. Ada lagi kita merasa. Sehingga tidak ada lagi rasa ujub, rasa kebanggaan. Pada saat beramal, rasa takabur pada saat kita memiliki fasilitas, jabatan, kedudukan harta. Kada merasa takabur. Kada ada lagi merasakan riya. Yaitu ingin dipuji, kada ada lagi. Begitu juga sifat hasad, sifat dengki, sedikit pun tidak ada. Karena kita sudah bisa memasarkan nur Muhammad. Ini melalui sebuah riyadah, sebuah latihan. Dan rohani atau agar mesra itu nur Muhammad ke sekalian jasmani dan rohani. Sebagaimana mesranya akhir pada tumbuh-tumbuhan. Mun kada air, maka matilah tumbuh-tumbuhan itu. Begitu juga dengan kita. Kalau hanya ada tubuh kita ini, kada ada ruh, mati kita. Nah justru itu. Nanti roh itu akan keluar. Bagaimana supaya roh itu kada sakit keluar? Nah ini yang perlu kita kaji amaliyah kita. Orang yang betul-betul istiqamah di Nur Muhammad. Orang yang sudah fana di Nur Muhammad. Dia selalu latihan terus. Musyahadahnya. Nah, bahkan kadang lagi merasakan. Nah, pada saat dia beramal. Yang beramal hanya Nur Muhammad. Insya Allah pada saat sakratul maut. Ya keluar roh itu. Tidak merasa sakit sedikit pun. Nah inilah. Karena yang mencabut dua adalah Nur Muhammad juga. Sama aja. Nah semuanya. Sifat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah selalu terjalli pada Nur Muhammad. Nah, tapi terjalli Allah ta'ala itu. Pada saat kita berbuat kebaikan. Amaliyah. Jadi orang yang selalu amaliyah, ibadah, orang-orang yang suci. Maka Allah ta'ala terjalli. Nah, maka sifat ini majhurus sifat. Mewujudkan mazharnya sifat Allah. Menunjukkan adanya Allah subhanahu wa ta'ala tajalli.
Yang ketiga, kasratul istighraq. Kasratul istighraqi li zuhuril asar. Nah, artinya karam. Memperbanyak istighraq, tenggelam di nur Muhammad agar nampak akibatnya pada diri jasmani dan rohani. Nah, ini yang perlu kita lakukan setiap malam. Istighraq itu 1/4 jam setiap malam. Diri kita hanya terpusat dengan Allah karena mengingat lagi anak, bini, urusan dunia, apapun itu tidak diingat lagi. Nah, ini dalam rangka kita memusatkan diri. Ini yang namanya istighraq. Pertama dengan diam, artinya jangan berkata-kata. Ini pada saat istighraq. Atau tutup mulut. Kedua, keyakinan dan perasaan diri adalah nur Muhammad. Ketiga, tahan napas. Jika kuasa, insya Allah akan bertemu dengan kebenaran hakikat nur Muhammad. Yang keempat, panah pada nur Muhammad. La yakunul abdu illa nuruhu sallallahu alaihi wasallam. La yakunul abdu. La yakunul abdu illa nuruhu sallallahu alaihi wasallam. Dengan benar-benar keyakinan serta perasaan menyatakan tidak ada hamba illa nuruhu, tidak ada hamba melainkan nur Muhammad. Karena ada lagi kita. Jadi yang ada hanya nur Muhammad saja. Nah, ini. Jadi melalui nur Muhammad ini insya Allah bisa terbuka hijab. Dan kita semakin dekat, semakin takarub dengan Allah. Kalau kita hanya ibadah saja kepada Allah, tapi diri kita tidak terhubung. Ini kita kawat takarub. Kalau takarubun ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan selalu memperbanyak ibadah kepada Allah. Tapi ibadah kita ini terkadang riya, ujub, sum'ah, takabur. Diri kita kada terhubung dengan Allah. Yang beribadah dan beramal ini adalah nur Muhammad. Maka inilah yang kita harapkan. Ini terhubung. Kita hanya beribadah tapi diri kita kada berhubung. Nah, ini biar kita banyak. Jadi kita hanya mendapat pahala amalannya. Tapi pahala terhubung dengan Allah Ta'ala. Kada. Jadi kayak apa supaya bisa terhubung. Yang kelima, bitahqiqi wa tamkin. Artinya dengan benar-benar keyakinan. Dan perasaan tetap istiqamah. Bahwa jasmani dan rohani dari atas kepala hingga ujung kaki, lahir dan batin adalah nur Muhammad. Nah, ini yang harus kita mampu berusaha meyakini bahwa jasmani dan rohani yang kita ini nangkawa kita raba-raba ini, nah jasmani kita rambut kita, roh kita yang keluar masuk ini, roh kita, napas kita, itu adalah nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini usaha-usaha yang kita lakukan dalam rangka amaliyah dan wasilah di nur Muhammad. Yang keenam, memperbanyak salawat. Perbanyak salawat, membaca salawat. Artinya kita kadang-kadang mampu juga terlalu banyak membaca salawat sampai untung kita bebuihan kebanyakan membaca salawat. Nah, di mana-mana baca salawat terus. Nah, artinya salawat di sini yang diperbanyak itu adalah salawat nang kada bersuara, kada berhuruf. Kayak apa suara salawat nang kada bersuara, kada berhuruf? Maksudnya dengan meyakini jasmani dan rohani kita ini hanya nur Muhammad, musyahadah kita hanya nur Muhammad, kita sudah dikatakan salawat nang kada bersuara, kada berhuruf. Nah, ini yang kita harapkan. Selalu bersalawat. Yakin bahwa jasmani dan rohaninya apa aja nang dia pandang. Pohon kah, mobil kah, apakah, duduk kah, selalu musyahadah di nur Muhammad. Selalu yakin bahwa jasmani dan rohaninya ini adalah nur Muhammad. Dengan meyakini itu semua, itu sudah dikatakan salawat nang kada bersuara, nang kada berhuruf. Tapi jangan sampai kada bersalawat lagi. Bersalawat juga kita banyak juga bersalawat. Tapi ada salawat secara lisan, ada juga salawat dengan hati. Jadi ada juga salawat dengan hati.
Ada lagi salawat namanya nang kadada bersuara, nang kadada berhuruf. Nah ini usaha-usaha yang kita lakukan dalam rangka mohon maaf dalam rangka ya artinya amaliyah dan wasilah di Nur Muhammad. Mohon maaf kepada para pendengar sekalian, ya suara agak gangguan sedikit. Mohon maaf, tolong doakan mudah-mudahan sehat walafiat. Mungkin ya ini ya makanan yang mengandung minyak. Itulah kalau kita terlalu banyak. Mudah-mudahan berdoa saja, mudah-mudahan disembuhkan dengan usaha dan ikhtiar. Amin. Mari kita lanjutkan lagi sedikit tentang manfaat berwasilah kepada Nur Muhammad. Nih, halaman 197. Berwasilah kepada Nur Muhammad sangat banyak manfaatnya. Sebagaimana dari manfaat adalah yang pertama apa kalau kita selalu berwasilah dengan Nur Muhammad? Aman dan selamat diri kita dari gangguan syaitan. Dan selamat dari gangguan jin Islam yang membahayakan terhadap diri dan orang lain. Nah ini perlu waspada kita. Inilah yang mengganggu jiwa kita. Nah justru itu. Ada yang namanya kasyaf, terbuka. Kita bisa tahu dan sebagainya. Bisa melihat. Itu ada kasful hakiki, kasaf hakiki ini jarang sekali. Bahkan sejuta orang itu cuman hanya ada satu. Ini langka, ngalih. Ini hanya orang yang betul-betul bersungguh-sungguh. Orang-orang yang betul-betul istiqamah. Di Nur Muhammad selalu riadah, selalu dia halwat. Maka dia akan bisa mendapatkan kasful hijab. Tapi kita tidak berharap. Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bukan kita yang mengamalkannya. Nah, tapi yang mengamalkannya Nur Muhammad. Insya Allah. Sedangkan kasful sahabi. Nah ini yang perlu khawatir. Bisa tahan, bisa paham, bisa mengerti dan sebagainya. Ya, melihat. Ini dikatakan orang pintar. Ini namanya melalui jin, bersahabat dengan jin. Ini yang paling berbahaya. Ini nanti kalau sudah meninggal sakaratul maut disesatkannya sama jin ini. Makanya kita jangan sampai bersahabat dengan jin. Ini berbahaya sekali. Nah, inilah. Dengan meyakini bahwa diri kita ini jasmani maupun rohani kita Nur Muhammad. Insya Allah kita akan terhindar dari gangguan-gangguan jin yang masuk ke dalam diri kita. Alhamdulillah. Kedua, mendapat berkah dalam kehidupan dan usahanya serta mendapat keselamatan akhirat. Nah ini keberkahan selalu mengalir kepada diri kita. Orang yang selalu berwasilah dengan Nur Muhammad. Dalam Al-Quran itu wabatahu ilaihil wasilah, carilah wasilah. Jadi wasilah hubungan kita adalah Nur Muhammad. Makanya ada wasilatul am, wasilah secara umum. Kalau Nur Muhammad artinya secara umum. Bisa secara khusus kalau kita sudah mantap secara umum. Wasilatul khas secara khusus. Bahwa diri kita ini adalah Muhammad. Tapi Muhammad batin. Nah. Yang ketiga selalu dalam taufik dan hidayah dari Allah. Dia selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah. Ini orang yang manfaat orang yang selalu berwasilah kepada Nur Muhammad. Ini yang keempat. Yang ketiga. Yang keempat mati dalam Islam dan iman. Ini yang kita harapkan. Makanya kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Mati dalam Islam dan iman serta dalam kesempurnaan. Atau mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah ini yang kita harapkan. Luar biasa sakitnya mati. Sudah kita bicarakan. Bagaimana kematian seseorang. Nah, sebelum kematian diperlihatkan dengan
neraka dan sebagainya. Bagaimana kematiannya orang-orang munafik. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kemudian seperti kambing itu dikuliti hidup-hidup, sakitnya luar biasa, maka semacam itulah keluarnya roh. Tapi insya Allah orang-orang yang selalu ya mengamalkan Nur Muhammad, menjadikan wasilah sebagai Nur Muhammad. Dia yakin bahwa jasmani maupun rohaninya ini adalah Nur Muhammad. Yakin dia. Dia selalu beribadah kepada Allah, memperbanyak ibadah amalia, dan dirinya selalu terhubung dengan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, senantiasa dalam lindungan dan pemeliharaan Allah. Nah ini. Jadi supaya kita selalu mendapat perlindungan dan pemeliharaan Allah. Artinya kita ini dipeliharakan Allah. Kita hendak mengamalkan, mau melakukan dosa dipelihara Allah. Insya Allah kita kadang melakukan dosa. Dosa kecil pun kadang dilakukan, apalagi dosa besar. Dan kita selalu beramal dan beribadah. Selalu meyakini bahwa jasmani dan rohani kita Nur Muhammad. Istiqamah di Nur Muhammad. Selalu kita panah di Nur Muhammad dan istiqrar. Nah ini yang kita harapkan. Tadi sudah dibicarakan upaya-upaya usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka amaliyah di Nur Muhammad. Nah ini halaman 197 adalah bagaimana manfaat yang kita rasakan. Kalau kita sudah ya panah di Nur Muhammad, istighraq di Nur Muhammad. Nah, ini. Yang keenam, disenangi manusia. Manusia itu senang dan suka para malaikat. Malaikat itu suka luar biasa. Orang yang selalu istiqamah di Nur Muhammad mampu meyakini dirinya dan jasmaninya itu adalah Nur Muhammad. Terhubung dirinya dengan Allah. Kenapa? Karena terhindar. Kadada sifat riya, kadada sifat ujub, kadada sifat takabur, kadada. Nah, dirinya selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada sedikit pun penyakit-penyakit batin di dalam dirinya. Dirinya itu selalu bersih. Nah, maka yang tumbuh hanya sifat ketawadukan, keimanan yang mantap dalam beriman, selalu merasakan kemanisan, lezat dalam beriman. Nah ini orang-orang yang selalu istiqamah di Nur Muhammad. Ibadah ini kadang kulir lagi. Kita kadang kulir ibadah. Nah, malas bahasa kita tuh. Bahasa Indonesianya malas. Ini kulir beribadah aja orang Banjar tuh. Lagi apa gairah-gairah dalam beribadah ini yang kita harapkan. Tumbuh gairah, suka, senang dalam beribadah. Ini yang kita harapkan. Ini yang keenam tadi, manfaat dan berwasilah di Nur Muhammad. Halaman 198 kita tambah sedikit hikmat berwasilah kepada Nur Muhammad. Panah dan istighraq pada Nur Muhammad adalah jalan para wali-wali. Nah ini yang kita harapkan. Ini jalannya para wali. Para wali itu adalah selalu berwasilah melalui fana dan istighraq. Ini jalannya. Kita umpat juga. Ini harapan kita kayak apa? Mudah-mudahan kita artinya satu perahu. Satu ya perahu dengan para wali. Satu kapal dengan para wali. Kita berada di golongan para wali karena kita selalu memiliki jiwa mutmainnah, jiwa yang tenteram, jiwa yang selalu berbuat ketaatan. Roh kita kembali kepada Allah dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang mulia. Panah dan istighraq pada Nur Muhammad adalah jalan para wali dan orang-orang muqarrabin. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Itu di dalam surah Waqiah. Mereka itulah orang-orang yang dekat, orang-orang yang hampir. Kenapa hampir? Karena selalu terhubung dengan Allah. Nah ini terhubung dengan Nabi Muhammad.
fi jannatin na'im, dan berada di surga yang penuh dengan kenikmatan. Orang-orang yang mempunyai maunah, punya kelebihan, karamah di dunia dan di akhirat, hikmah berwasilah dengan jalan Nur Muhammad antara lain. Yang pertama, dekat dirinya pada hakikat dengan Allah, dengan Rasul, karena Nur Muhammad pertama kali dijadikan Allah sebelum adanya yang lain. Kada ada lagi. Artinya Nur Muhammad saja awalnya. Dengan Allah, dengan Nur Muhammad, kada ada lagi yang lain. Dengan tidak terdinding sedikit pun dan tidak ada jarak, serta lebih dekat Nur Muhammad itu dari orang-orang mati. Lebih dekat dari orang-orang mata dan lebih dekat daripada urat mata. Ini ada kesalahan. Lebih dekat dari urat mata dan urat leher. Bayangkan. Wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Nah, aku lebih dekat dari urat leher. Nah, itu. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Mazhurnya Allah. Majhur sifat. Tampaknya Allah di sifat. Artinya terjalinya Allah itu lebih dekat dari urat leher. Lebih dekat dari urat leher. Dari urat gulu ini nah. Urat gulu. Leher ini kan gulu. Kalau bahasa Banjar itu. Urat leher. Lebih dekat, lebih parah. Yang kedua, Allah memandang Nur Muhammad. Ini Allah yang memandang kayak apa? Dengan reda, lalu dipandang Allah Nur Muhammad itu dengan reda dan rahmat. Dunia akhirat. Ini hikmahnya. Orang yang selalu terhubung jiwanya, jasmani maupun rohaninya dengan Nur Muhammad. Insya Allah. Dia selalu istiqamah. Dia selalu berbuat ketaatan kepada Allah. Ini yang kita harapkan. Ini termasuk tujuan-tujuan dalam rangka juga belajar ilmu tasawuf. Biar diri kita semakin bersih dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diri kita ini diperharakan Allah. Ibadah kita semakin meningkat. Itu yang kita bawa pada saat meninggal dunia. Bukan berarti belajar tasawuf ini kada sembahyang, kada. Itu ajaran sesat. Justru orang yang bertasawuf ini semakin rajin ibadah. Lihat aja Rasulullah sampai bengkak kaki Rasulullah. Semakin gairah. Kita kadang-kadang malas ibadah. Ibadah jadi beban. Ia kadang merasakan beban. Kadang merasa lagi beribadah. Berapa rakaat ke sembahyang. Kadang merasa sama sekali. Nah, ini termasuk hikmah. Orang yang selalu berwasilah dengan Nur Muhammad. Yang ketiga, memperoleh sinaran dan kerasulan Nabi Muhammad. Coba bayangkan. Bercahaya tubuhnya. Yang keempat, pada jalan yang sempurna, selamat, dan dalam suatu sebenarnya. Nah, ini. Jadi bercahaya. Karena roh Nur Muhammad itu menyelinap masuk ke dalam tubuh ini. Jadi bercahaya. Cahayanya luar biasa. Ini cahaya Nur Muhammad. Cahaya yang terhubung. Dia selalu ibadah lagi. Amalia selalu terhubung ibadahnya. Selamat dalam suatu yang sebenarnya. Yang kelima, suci dan bersih Nur Muhammad itu dari segala bentuk kesyirikan. Nah, insya Allah kita kadang melakukan kesyirikan. Dipelihara Allah. Artinya syirik itu merampas hak Allah. Nah, merasainya yang paling hebat. Itu sudah syirik. Sudah. Apalagi mengaku dirinya punya kemampuan itu syirik. Menyekutukan dirinya. Kemudian yang keenam, amal dari Nur Muhammad diterima dengan ridha dan rahmat Allah. Nah, ini. Jadi selalu diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam beramal itu selalu diterima Allah. Karena dia beramal itu ikhlas. Reda, kada dia lagi yang beramal. Nah, amun kita kada terhubung, kita dapat pahala amal aja. Ya, jangan-jangan amal kita ada riyaknya, ada ujubnya. Nah, sia-sia, apalagi sampai hasad. Justru itu tidak ada lagi. Karena kada merasa ini yang beramal. Nur Muhammad lah yang beramal. Yang ketujuh, dapat memberikan pertolongan kepada orang lain pada hari kiamat. Nah, ini
Jadi dapat memberikan pertolongan. Ini hikmah berwasilah kepada Nur Muhammad. Juga dapat memberikan pertolongan kepada keluarga-keluarga kita. Keluarga yang ada di sekitar kita juga alhamdulillah mendapat keberkahan-keberkahannya. Karena kita amaliyah di Nur Muhammad, ini manfaat hikmah yang kita dapatkan. Nah, insya Allah anak kita, bini kita dipelihara Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita amaliyah di Nur Muhammad ada saja. Yang kedelapan, Nur Muhammad dalam kasih sayang Allah di dunia dan di akhirat. Nah ini. Jadi Allah selalu memberikan kasih sayang kepada orang yang selalu istiqamah di Nur Muhammad. Mana di Nur Muhammad? Istighraq. Yang kesembilan, ditempatkan Nur Muhammad itu di tempat yang mulia dan suci. Dia selalu mulia dan terpuji. Ini yang kita harapkan. Mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga mulia di sisi manusia. Karena manusia itu kita pandang semuanya Nur Muhammad juga. Yang memandang di Nur Muhammad semuanya Nur Muhammad aja. Masa hanya satu aja Nur Muhammad kada ada lagi. Jadi alam ini kada ada lagi. Manusia yang banyak nih kada ada lagi. Yang ada hanya satu Nur Muhammad. Jasmani dan rohani kita ini adalah Nur Muhammad. Kita pandang ke alam satu aja Nur Muhammad. Ini. Yang ke-11. Terdaftar orang yang berwasilah dengan Nur Muhammad fi hadratillah. Nah ini terdaftar. Mun kada terdaftar, waduh, banyak benar manusia. Jadi orang-orang yang selalu berwasilah itu selalu terdaftar. Kita ini kada terdaftar ya, kada dapat bantuan, kada terdaftar. Karena kawal kita. Jadi harus terdaftar. Maka harus kita berwasilah. Orang yang selalu berwasilah, ini kada ada daftarnya di wadah malaikat, kada ada. Jadi supaya terdaftar. Kayak apa supaya terdaftar? Itu harus kita berwasilah dengan Nur Muhammad. Kayak apa caranya berwasilah? Hanya dengan meyakini bahwa jasmani dan rohani kita ini Nur Muhammad. Pada saat kita amalia, ibadah, semuanya itu adalah Nur Muhammad yang melakukan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf. Ya ada gangguan pagi ini. Ya suara kurang sehat. Mohon maaf kepada para pendengar sekalian. Sekali lagi mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang berbicara tentang derajat yang diperoleh orang yang berwasilah kepada Nur Muhammad. Ini berbicara tentang derajat nilai. Insyaallah kita lanjutkan halaman 199. Ya, kita sampai halaman 198 kitab simpanan berharga kitab tasawuf ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu maufiq ila aqami thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.